قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Insyaallah kita kembali mengkaji kitab Sahih Qisas Al-Anbiya tentang cerita-cerita yang diwartakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang insyaallah pada maghrib kali ini kita akan menyimak sama-sama mempelajari dua cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya berkaitan dengan surga insyaallah. Dan jika mungkin waktu masih cukup, akan sedikit kita jabarkan berapa faedah dalam kitab Pesona Surga insyaallah taala. Jadi mudah-mudahan memotivasi kita untuk beramal soleh. Kisah ini yang pertama tentang penghuni surga ingin bercocok tanam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang masyhur, Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan min ahlil jannati ista'dzana rabbahu fi zar'." Ya. Inna rajulan min ahlil jannah. Sesungguhnya ada satu orang. Ya, ini hanya cerita ada satu orang, dan mungkin nanti ada banyak orang, tapi diceritakan konteksnya itu ketika itu ada satu orang. Ya. Rasulullah bersabda menceritakan tentang seseorang di penghuni surga, di antara penghuni surga. Jadi kan kita tahu penghuni surga itu banyak, alhamdulillah, dan semuanya orang-orang beriman dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Seseorang dari penghuni surga ista'dzana rabbahu, meminta izin kepada Allah. Jadi di antara kenikmatan penghuni surga itu, Pak, bisa berbincang dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan kenikmatan yang terbesar dalam kenikmatan surgawi, paling besar, paling indah, itu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada kenikmatan yang setara, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya, itu khusus untuk orang-orang yang masuk surga. Dan kita sama-sama mohon kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla Al-Alim Al-Khabir, semoga Allah dengan kasih sayangnya memasukkan kita dan keluarga kita ke surganya. Allahumma amin. Ya. Jadi seorang penghuni surga ini meminta izin kepada Allah, ya Allah, saya minta izin. Apa minta izin apa? Fi az-zara', perihal bercocok tanam. Jadi orang ini pengen bercocok tanam. Kita tahu di surga itu ada tumbuhan. Karena surga itu kan disebut jannah, Pak ya. Kita tahu jannah. Jannah, kenapa disebut jannah? Jannah itu materinya dari jim, nun dan nun, jadi double nun, jannah. Dan segala yang bermaterikan jim, nun dan nun itu artinya ada makna tutup. Ya, dipahami baik-baik nih. Jadi disebut jannah
Karena jim, nun maknanya tutup. Apa sih korelasinya tutup dengan surga? Nah, jannah itu kalau kita kenal di dunia itu, surga dunia itu seperti pepohonan banyak, indah, taman. Ya makanya disebut taman surgawi gitu kan. Taman. Terus segi ketertutupannya apa? Seolah-olah pohon-pohon surgawi itu menutup apa yang di bawahnya. Pohon-pohon yang indah dan banyak itu menutup apa yang di bawahnya sehingga tidak terlihat apa yang di bawah pohon. Saking indah dan banyaknya pepohonan di surga. Ya. Jadi kalau materi jim, nun dan nun itu artinya tutup. Makanya ada namanya janin, ya kan? Janin yaitu tertutup oleh perut, padahal dalamnya ada isinya, tapi ditutup oleh perut, oleh rahim. Kemudian ada namanya majnun. Majnun tertutup juga maknanya, yaitu tertutup akalnya. Ya. Ada yang namanya jin. Jin, kenapa disebut jin? Karena tertutup pandangan manusia akannya, jadi tidak bisa melihat. Ada juga dalam bahasa Arab namanya junnah. Junnah itu perisai, tameng. Kenapa disebut junnah? Karena tameng atau perisai menutupi pemiliknya atau pemegangnya. Nah, jadi di jannah itu kita tahu banyak pohon, tumbuhan. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar." Bahwasanya orang beriman, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang indah. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap mereka diberikan rizki berupa thamarah, berbuahan, suatu rizki yang indah. Mereka berkata, qalu ruziqna min qabl. Ini telah dirizkikan kepada kami dulu di dunia. Artinya apa? Buah-buahan tersebut ada di surga. Dan tidak mungkin buah begitu aja disediakan, tetapi pasti juga ada pohonnya. Ini menunjukkan di surga itu banyak sekali pepohonan dan indah. Ya. Nah, jadi orang ini meminta izin kepada Allah, ya Allah saya pengen bercocok tanam. Ibaratnya ya Allah saya pengen nostalgia mungkin. Dulu di dunia itu melihat sawah dan seterusnya. Mungkin ini petani yang masuk surga jadi pengen cocok tanam. Faqala lahu, Allah Ta'ala kemudian berkata kepada dia, alasta fima syi'ta. Kalau misalnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukankah engkau itu bebas berbuat sesukamu? Jadi orang yang menghuni surga, Pak, di antara kenikmatannya itu bebas berbuat sesuka hatinya dan akan ada disediakan. Kata Allah Ta'ala, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka, bagi penghuni surga, di dalam surga apa yang mereka kehendaki. Mau apa itu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejelek-jeleknya posisi dia di surga dikasih. Ya. Tapi tentu kenikmatan yang diberikan berderajat. Beda orang beda nikmat ya. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, bukannya kamu udah diberikan kebebasan mau apa aja? Apa enggak cukup gitu loh? Maksudnya kamu udah dikasih ini, udah dikasih itu, kamu mau ini dikasih, tapi sekarang malah mau bercocok tanam. Apa enggak cukup nikmatnya? Maka kata orang itu, bala. Iya sih, kata. Iya benar, iya sih ya Allah. Tapi, walakin uhibbu an azra. Tetapi saya tetap pengen bercocok tanam ya Allah. Nah, so ini ada keinginan baru nih. Keinginan yang sifatnya sepertinya duniawi, kayak di dunia itu. Cocok tanam, nanam benih dan seterusnya. Nah, kemudian fabadzara, makanya dikasih sama Allah. Ia pun menabur benih. Kayak kita misalnya cocok tanam, nabur benih, nabur. Fabadara tarfu atau tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Tetapi kemudian kalau di surga tanamannya cepat sekali tumbuh. Cepat tegap, langsung tegap dan segera tiba waktu panen, cepat tuh. Baru nanam benih, itu kayak di kartun-kartun gitu kan. Enggak ada kalau di kita ya. Di dunia enggak ada. Di dunia enggak ada. Baru nanam nunggu musim depan gitu kan. Nah, tapi enggak kalau di surga enggak. Dan kemudian fakana amsal al-jibal.
Dan tumbuhan yang dia benihkan itu ya tumbuh cepat seperti gunung-gunung. Gimana Pak? Kalau kita punya tumbuhan setinggi gunung, ya kita yang takut sendiri kalau di dunia. Ini gimana manjatnya gitu kan? Nyewa orang juga orang nggak berani sampai 2 kilometer ke atas, ya nggak bisa kalau di dunia itu, nggak kebayang. Tapi di surga sampai segitu. Fayaqulullah, maka Allah Taala berfirman, dunaka ya ibna Adam. Kalau dunaka ya ibna Adam itu artinya di kita itu udah kamu ambil tuh semuanya. Fa innahu la yushbi'uka syai'. Sesungguhnya hal semacam ini gak bakal bikin kamu puas sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya terus aja dia akan melakukan itu. Jadi kenikmatan di surga itu dengan bercocok tanam yang sederhana itu aja dan langsung dapat hasilnya, itu terus nggak putus keindahannya, nggak putus kesenangannya. Itu satu cerita tentang penghuni surga dari satu momentum dari entah berapa juta atau berapa, kita nggak bisa menghitung kenikmatan di surga. Ya, itu baru satu doang, baru satu. Ya. Kemudian ada kitab namanya Pak. Ya. Saya bukan jualan tapi ini ada kitab bagus Pak. Namanya Pesona Surga. Cetakan Pustaka Imam Syafi'i. Ini kayaknya cetakan baru sekali ya. Cuman karena kena hujan ini. Ini cetakan baru. Bapak kalau misalnya hidup itu mungkin ya, ini cetakan kedua tahun 2013 ya, enggak baru, udah lama nanti. Ini kalau misalnya penat gitu hidup ya, baca ini Pak tentang surga, rasanya alhamdulillah hangat langsung dunia. Nah di sini insya Allah ya Pak, Pesona Surga warnanya. Ya, ini bagus nih kitabnya. Dan yang dituturkan di sini tentang surga doang, nggak ada tentang neraka Pak. Jadi nggak usah takut gitu. Ini tentang surga doang. Semua yang dituturkan itu sesuai dengan dalil Pak. Maksudnya ada ayat Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan kalimat-kalimat dari para salaf kita, sahabat dan tabi'in mengenai penafsiran ayat dan hadis Nabi SAW. Jadi nggak ngarang. Maksudnya apa yang di surga itu kan kita nggak tahu, kecuali melalui ayat atau hadis. Ya bukan melalui orang biasa. Nah, alhamdulillah kitab ini menyusun secara lengkap alhamdulillah mengenai apa-apa yang ada di surga, kenikmatannya dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada judul atau ada subjudul ya. Penghuni surga itu ternyata bebas memilih apapun yang mereka inginkan. Tadi kan cerita, nah ini cerita lebih ke surga lagi nih. Kata beliau, kata di sini pengarangnya adalah Abdul Halim bin Muhammad Nassar. Ya. Para penghuni surga ketika mengharapkan buah-buahan, ya, akan mendapati seluruhnya penuh dengan segala macam kenikmatan dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Ini kan berkaitan dengan tumbuhan berarti kan? Semua terserah mereka. Jika mereka mau, mereka tinggal memakannya. Jika mereka tidak mau, mereka tidak perlu memakannya, nggak dipaksa, gitu. Jadi terserah. Keterangan ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi dalam surga itu akan tersedia pohon-pohon dan buah-buahan yang sudah ranum tinggal dimakan, sudah tersedia. Dan juga dalam surat Al-Mursalat, wa fawakiha mimma yashtahun, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Kalau sekarang kan kalau kita ingin buah ini perlu ke pasar dulu ya, ke minimarket dulu atau ke market, supermarket. Dan juga kadang-kadang basi. Emang di surga ada basi Pak? Nggak ada basi. Basi-basian nggak ada. Bahkan jangankan ke basi buah-buahan, iler, maksudnya ludah, bau, ngiler, kemudian ngorok, kemudian umbel, keringat, conge, tai mata atau kotoran dan seterusnya nggak ada. Di surga itu nggak ada yang negatif seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini tanwin fakihatun menunjukkan suatu pemuliaan, yakni buah-buahan yang kondisinya itu bagus, mulia. Gitu. Ya. Redaksi ini memuat isyarat kepada kita bahwasanya di dalam surga tidak ada orang yang kelaparan. Ya, berarti nggak ada raskin, beras miskin, nggak ada distribusi untuk orang-orang fakir miskin di surga, nggak ada.
Tapi kata Rasulullah SAW, kan kata beliau SAW, aku melihat para penghuni surga kebanyakan orang-orang fakir di dunianya, tapi di akhiratnya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan maksimal gitu Pak. Tapi bukan berarti kita harus miskin, enggak berarti gitu, enggak. Justru sangat baik kalau misalnya kita memiliki kekuatan finansial, namun digunakan untuk agama. Bagi penghuni surga, makan bukan untuk menambah asupan gizi atau energi. Nah, itu kaidah. Beda dengan dunia. Kita makan untuk menegakkan tubuh kita. Tapi surga, makan itu semata-mata untuk menikmati dan merasakan kelezatan. Ya. Semaunya itu, sebanyak-banyaknya terserah. Yang penting nikmat gitu. Kalau di dunia ini kan kita makan karena kebutuhan, kadang darurat gitu. Lapar banget, makan. Kita nikmatin gitu kan. Apapun yang lapar makan pasti nikmat gitu kan. Nikmatin. Nah, dan kenikmatan itu pasti ada batasannya. Kalaupun kita banyak makannya, kenyang, dan itu makruh gitu kan, kenyang sampai nggak bisa kerja lagi, itu nikmatnya pas makan toh. Pas setelah makan sakit kadang-kadang di sini. Belum lagi kolesterolnya atau apanya, wah nambah lagi. Nah, kalau misalnya di surga nggak ada kayak gitu. Sebab penghuni surga tidak perlu menjaga kesehatannya. Nggak ada yang namanya berobat ke apoteknya ada. Malaikat buka apotek nggak ada di sana. Jadi semuanya sehat, indah, nikmat ya. Karena mereka telah dipastikan kekal di dalamnya. Nah kemudian juga ada, ini kan masih tentang tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan di surga. Para penghuni surga itu makan buah-buahan sambil bersandar. Hal tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifawakihatin katsiratin wa syarab. Di dalamnya, di dalam surga ya, mereka tuh bersandar ya, di atas kalau di ayat lain muttaqiina fiha 'alal araik. Di atas dipan-dipan. Ya, araik itu seperti dia mungkin model kasur dengan keindahan ornamen atau motif-motif yang surgawi lah, kita nggak tahu kayak gimana ya. Sambil di situ meminta buah-buahan. Jadi ada nanti namanya dalam surat Al-Insan wildanum mukhalladun. Jadi ada pelayan berupa anak-anak muda, anak-anak kecil itu pelayan. Kalau kita misalnya minta, bawain tuh buah itu, datang dia, datang. Ya. Dilayani makanannya, kemudian minuman di surga itu, minuman yang paling enak itu khamr gitu. Ya, jadi ada minuman namanya rahiq makhtum. Seperti surat Al-Mutaffifin, minuman sampainya khamr gitu. Khamr surgawi. Ya, mabuknya mabuk surgawi. Itu sangat enak, sangat lezat. Ya, tapi kita tidak bisa mengetahuinya sekarang. Jadi ayat di atas sambil senderan minum gitu, sambil manggil pelayan. Itu menunjukkan kesempurnaan nikmat, relaksasi yaitu relax, dan ketenangan yang terdapat di dalam surga. Jadi istirahat kita itu di surga Pak. Di dunia itu capek-capeknya kita. Nah, adapun di dunia, nah cara makan seperti ini, senderan, merupakan sesuatu yang tidak disukai secara syar'i. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya bahwa Abu Juhaifah pernah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inni la akulu muttaqi'ah. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu tidak makan sambil sandaran, enggak makan sambil sandaran. Abu Juhaifah juga bercerita, kuntu indan Nabi, saya pernah bersama Rasulullah, faqala li rajulin indahu, Rasulullah kemudian berkata kepada orang yang ada di sampingnya, la akulu wa ana muttaqi'un. Aku tidak makan sambil bersandar. Nah, maksudnya apa? Rasulullah itu melarang makan sambil senderan, Pak. Juga minum. Tapi di sini dikatakan oleh para sebagian ulama makruh hukumnya. Tidak disukainya makan sambil bersandar bagi manusia adalah kenapa? Karena perbuatan itu termasuk kebiasaan orang-orang sombong. Jadi maaf kalau misalnya kita minum, makan sambil senderan, itu secara tradisinya orang Islam itu sebenarnya adalah alamat atau tanda-tanda kesombongan. Maka jangan, ya. Maka usahakan jangan sambil senderan kalau makan atau minum.
Ya, kebiasaan ini sebenarnya diadopsi dari tradisi raja-raja orang-orang non-Arab, ya, orang-orang Yunani dan sekitarnya. Adapun di surga, maka makan dengan cara seperti ini, yaitu senderan, merupakan tambahan kenikmatan dan kesempurnaan relaksasi. Nah, jadi memang Pak, antara surga, dunia dan akhirat itu apa perbedaan? Beberapa aturan syariat melarang beberapa hal, mengkonsumsi atau memakai beberapa hal. Kenapa? Karena kita dijanjikan mendapatkannya di akhirat. Di antaranya itu adalah, misalnya untuk laki-laki dilarang memakai pakaian sutra, tapi boleh bagi perempuan, nggak boleh bagi laki-laki. Karena di surga itu libas kita insya Allah adalah harir, yaitu sutra. Nah, maksudnya sutra ini kalau di dunia, sutra yang dilarang itu sutra yang memang dari ulat sutra, produksi hasil dari pengembangan dari ulat sutra. Adapun kalau sutra yang mungkin buatan atau namanya sutra apa itu namanya, ya, kalau sutra buatan bukan asli dari benang ulat sutra, maka tidak masalah. Ya, jadi laki-laki dilarang pakai pakaian sutra. Ya, dalam Islam haram hukumnya. Kemudian juga baik laki-laki atau perempuan dilarang untuk makan atau minum dari wadah makan atau gelas minuman yang terbuat dari emas atau perak. Ya. Jadi dilarang untuk minum atau makan dari gelas atau piring atau nampan atau wadah yang terbuat dari aniya minadz dzahab wal fiddah. Nampan atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Kenapa? Ya, fa innaha lakum fil akhirah walahum fid dunya. Wadah-wadah semacam ini, emas dan perak ini buat minum, itu buat kalian di akhirat, kata Rasulullah. Dan buat mereka di dunia. Buat siapa mereka ini? Orang-orang non-muslim. Silakan orang non-muslim pakai wadah emas buat minum atau enggak apa-apa, silakan. Tapi itu dia dapat di dunia tok. Di akhirat enggak bakal dapat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga laki-laki dilarang untuk memakai cincin emas. Kalau perempuan boleh untuk berhias, ya, tapi berhias untuk suaminya. Itu juga karena nanti bakal dikasih di akhirat. Jadi memang ada beberapa larangan syariat, ya. Padahal indah itu, yang dilarang itu indah sebenarnya. Cuma kenapa dilarang? Karena memang aturan dari Allah. Allah takdirkan seperti itu, tidak boleh dikonsumsi atau dipakai di dunia karena di akhirat akan mendapatkannya. Kalau untuk makanan atau minuman khamr dilarang di dunia untuk semua muslim. Tapi di akhirat khamr adalah minuman yang terbaik, masya Allah. Ya gitu ya. Itu di antara cerita yang bisa kita tuturkan tadi. Ya. Ada juga kemudian cerita kedua, Pak, dari kitab Kisah Teladan dalam Hadis. Ya, tadi ceritanya dari Abu Hurairah, ini juga dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Ini hadis mungkin lebih mengharukan, ya. Ada seorang pria dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad, Pak. Dulu ada seorang pria, ya, yusrifu ala nafsihi. Dia itu terlalu banyak berbuat dosa, ya. Dalam riwayat lain, ada redaksi lain hadisnya itu lam yaf'al khairan qat, belum pernah berbuat baik sedikit pun. Itu hiperbola. Maksudnya orang ini nih, nggak bener lah pokoknya. Udah berkeluarga tapi nggak benar orang ini. Nggak benar pokoknya. Nggak pernah berbuat kebaikan. Ya. Tapi dia udah punya anak. Ya. Dirizkikan dalam riwayat lain, Anda pernah baca dalam Musnad Ahmad, dirizkikan mal dan walad. Harta yang banyak dan anak juga yang banyak. Nah, jadi punya duit banyak,
punya anak banyak. Berarti kalau misalnya sekarang cermin kita punya properti banyak, punya kontrakan banyak, punya tanah banyak, punya mobil berapa, punya anak banyak, Masya Allah. Jadi kaya, tapi nggak bener gitu loh, nggak bener nih orang. Ya. Lamma hadarahul maut. Nah, kemudian menjelang kematiannya, ada istilah namanya hadara al-maut, ya. Hadir kematiannya. Jadi maaf beberapa orang tua yang mungkin usianya sudah uzur, itu ketika akan datang kematian ajalnya, itu seperti mengetahui bentar lagi tiba waktu saya. Kadang-kadang gitu Pak, mungkin orang-orang tua kita pernah kita lihat ya, kadang-kadang seperti mengisyaratkan saya ini udah bentar lagi, tolong pedulikan saya gitu loh. Kadang-kadang itulah orang tua agak manja sedikit, tolong pedulikan saya karena bentar lagi nih saya berpisah sama kalian semua. Jadi seperti mengisyaratkan seperti itu. Nah, ini bapak-bapak ini ya, ketika sudah tua ini mau hadir wafat, mau sebentar lagi lah ajalnya, udah merasa dia sampai terbaring gitu kan. Kemudian qala li banihi, dia pun berkata kepada anak-anaknya. Dalam redaksi yang tidak ada di sini, anak pernah membaca, wahai anak-anakku, saya ini menurut kalian baik atau tidak? Gimana menurut kalian tentang bapak? Gitu kalau sekarang, bapak ini gimana menurut kalian? Jadi sebenarnya bapak ini pengen minta maaf sama anak-anaknya dan juga sama semua orang yang pernah dia sakiti. Jadi minta restu ini bapak dari semua orang. Kenapa? Karena kalau kita menzalimi orang Pak, itu sampai akhirat nanti dibawa kalau nggak dimaafin. Jadi bapak-bapak ini minta maaf. Saya minta maaf. Apakah saya ini orang baik apa enggak? Wahai anak-anakku. Anak-anaknya bilang, iya khairan insyaallah. Bapak insyaallah baik. Kami maafkan semua kesalahan Bapak. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya kita jangan sampai berbuat zalim Pak sama orang gitu. Karena nanti akan ditagih di akhirat. Nah, ini Bapak ini sadar di akhir hayat ini tuh sadar dia banyak salah. Mulai dia muncul sadarnya tuh sadar maksimal benar-benar. Takut dia, bentar lagi berhadapan dengan malaikat, nanti ketemu Allah. Udah terbayang itu, ya Allah, saya tuh nggak punya apa-apa selain kezaliman saya kepada orang-orang dan kebodohan saya selama ini. Maka dia sebelum wafat pun tole kemari kalian semua. Saya ini berbuat banyak salah kepada kalian, tolong maafin saya. Kira-kira menurut kalian ini sekarang saya baik apa enggak? Dimaafin. Iya Pak, Bapak baik, insyaallah Bapak baik. Ya udah. Kemudian hartanya kan banyak nih. Nah, anak-anakku, kalian tahu Bapak punya harta banyak, bisa diwariskan nanti. Sekarang kalian punya pilihan dua. Salah satunya harus kalian pilih. Harta yang ada di kalian dan ada di Bapak itu kubur bareng Bapak atau buat Bapak semua pas Bapak mati ini, atau kalian harus melakukan sesuatu yang Bapak perintahkan kepada kalian setelah Bapak mati. Ya, jadi ada dua pilihan Pak. Pilihan pertama mau yang mana nih? Mau harta kalian yang dari Bapak diambil lagi balik sama Bapak, kemudian Bapak bawa mati, atau kalian harus melakukan apa yang Bapak perintahkan, tapi kalian boleh nanti diwarisin harta Bapak. Ya tentu anak-anaknya milih yang kedua, ya warisan gitu kan, dan nggak mau lagi hartanya diambil sama Bapak. Ya kami pilih yang kedua Pak. Masa hartanya dibawa Bapak gitu kan sia-sia juga nantinya. Ya udah. Kalau gitu, apa kata Bapak ini? Fa wallahi, demi Allah anak-anakku. Ya. Idza ana mittu fahriquni. Wahai anak-anakku, kalau saya mati nanti, tolong bakar saya. Dibakar. Minta dibakar. Gimana Pak? Kalau misalnya sekarang bapaknya sampean, ya bapaknya maaf mau wafat ya, kemudian berwasiat, deh kalau misalnya bapak mati wafat, tolong bakar bapak. Itu gak enak banget. Kok requestnya kayak gitu sih Pak gitu kan? Kayak gitu kan kita nggak tega. Tapi ini sungguh-sungguh ngomongnya, tolong bakar jasad bapak. Ya. Tsummat hanuni, kemudian
apa namanya, ya, tohan itu gini Pak, apa kayak kita punya ulekan gitu kan, ulekan ada ulekannya plek gitu ya, dibejek-bejek gitu loh. Jadi Rasulullah ketika menceritakan ini dilihat oleh para sahabat ya, Rasulullah sampai memperagakan, mempresentasikan gini-gini. Kemudian tolong ditumbuk itu jasad saya setelah jadi abu itu, sampai jadi abu, tumbuk semuanya. Ya. Tsumma dzaruni fir rih. Kemudian anak-anakku setelah ditumbuk jadi halus debu apa abu, tolong lemparkan, membenihkan di rih itu angin. Ada angin, wahai anakku, lemparkan ke angin sehingga dia berceceran entah kemana, terbawa angin entah kemana. Ya. Jadi bapak ini juga dalam riwayat lain, bapak ini menyuruh tolong di lautan, angin lautan sebar, di gunung sebar, di mana sebar, pokoknya pisahinlah jasad bapak, pisahkan jasad bapak anak-anakku. Ya. Fa wallahi, demi Allah anak-anakku, la in qaddarallahu alayya, kalau misalnya Allah mentakdirkan atasku, yaitu kalau misalnya nanti Allah menemukan aku gitu kan, la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzabahu ahada, pasti Allah akan mengadab saya dengan azab yang tidak pernah Allah azab siapapun selain saya. Itu kenapa Pak? Saking takutnya sama Allah, bentar lagi ketemu Allah gitu. Jadi akalnya itu ya maksudnya berpikir udah ya wahai anak-anakku, sebarkan bangkai saya itu, abu-abu debu itu ke seluruh penjuru bumi lah, terserah kemana. Yang penting dicecerin jauh-jauhan. Supaya apa? Siapa tahu nanti enggak Allah kumpulin lagi gitu. Itu saking paniknya tuh. Diwasiatin seperti itu. Ya. Falamma mata, ketika bapak itu mati, akhirnya mati, wafat. Fu'ila bihi dzalik. Anak-anaknya pun merealisasikan wasiat itu. Ya, karena memang wasiat ini sungguh-sungguh bapaknya. Fa amarallahu al-ard. Nah, Allah Taala kemudian kelak ya memerintahkan bumi. Faqal, Allah Taala berfirman, ijma'i ma fiki. Kumpulkan apa yang ada di kamu wahai bumi. Ya. Fafa'alat, maka bumi pun mengumpulkan debu-debu atau butir-butir abu tadi. Fa idza huwa qa'im. Akhirnya nanti di yaumul mahsyar berdiri itu orang. Bapak-bapak itu jadi satu komponen lagi. Satu bapak-bapak itu lagi dah. Sesuai dengan fitrahnya, yaitu telanjang, belum dikhitan, ya, laki-laki. Ya. Jadi nanti di yaumul mahsyar kemudian akan dihisab. Jadi ditanya itu semua nanti itu. Kezoliman demi kezoliman ditanya itu Pak. Jadi seumur hidup ini bapak ini zolim terus, apa berbuat ini buruk-buruk berbuat. Tapi di akhir hayat minta maaf sama banyak orang, dimaafin. Terharunya gini Pak. Kemudian Allah berfirman. Pada akhir-akhirnya kan, akhir hayatnya, ya kan nanti kan di scan itu satu persatu amalannya. Pada pertanyaan terakhirnya nanti Allah Ta'ala bertanya kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta. Wahai bapak-bapak, apa yang membuat engkau kepingin diperbuat seperti itu? Yaitu pengen dibakar, ditumbuk, disebar debunya, bangkainya. Apa? Jawabannya apa? Jawabannya satu katanya. Kata bapak-bapak ini pas menghadap kepada Allah, jawabannya khasyataka ya Rabb. Saya kayak gitu karena cuma takut sama engkau ya Allah. Ya udah, cuma gara-gara jawaban itu, jawabannya apa? Takut sama engkau ya Allah. Apa? Faghufira lahu, diampuni semua dosanya. Masya Allah. Itu orang itu bisa jadi lebih jelek daripada kita Pak, kejahatannya, ya. Tapi pada ujung-ujungnya diapain? Diampuni. Gara-gara apa? Takut pada Allah. Jadi Pak, ini kadang-kadang orang yang berbuat dosa banyak itu belum tentu kita nggak bisa membaca hatinya. Belum tentu di hatinya itu nggak ada rasa takut. Bisa aja di hatinya selama ini merasa bersalah, terbebani dengan rasa takut. Bisa. Kita nggak tahu, kadang ada preman, tatoan, udah khamar di mana-mana minum,
dengan jenis apapun, mencuri dan seterusnya. Tapi kemudian pada akhir hayatnya dia akhirnya terakumulasi segala rasa bersalah itu, terakumulasi sampai dia pecah nangis taubat. Dia mau membayar hutang, mau membayar hasil curian itu udah sulit, mau bagaimana, tapi dia mau bertobat kepada Allah. Akhirnya dia taubat beneran. Allah ampuni karena dia takut kepada Allah. Jadi kita tidak boleh, Pak, memastikan saudara muslim kita, oh kamu gak bakal diampuni, gak bisa, gak boleh kayak gitu. Ada hadis Nabi SAW antara dua orang, dan ini hadis sahih, antara dua orang, satunya ini dia jahat, satunya soleh ya, maksudnya zahirnya soleh. Yang jahat ini, maksudnya jahat ini ya bengal lah, nakal gitu lah. Dinasehati namanya soleh ini. Saudaranya nih, kamu bertakwalah, ittaqillah, kamu takut sama Allah, takut sama Allah. Dinasehatin terus berulang-ulang, enggak mempan. Udah urus aja, urus dirimu gitu kan. Itu kan menunjukkan kesombongan gitu kan. Zahirnya menunjukkan kesombongan, Pak. Kamu nasihatin saya, udah urus aja dirimu. Lakum dinukum waliyadin kok orang sekarang tuh. Udah ente urus aja, enggak usah urusin saya, gitu kan? Kan menunjukkan kesombongan kan zahirnya. Sampai kemudian yang menasihati ini, yang soleh ini, ya, enggak sabar. Suatu hari didatangin tuh saudaranya. Saya udah nasihatin kamu berkali-kali. Kamu orang kayak kamu dinasihatin berkali-kali, enggak mempan, enggak bakal diampuni sama Allah. Ya, tuh bilang kayak gitu tuh. Berat itu, kalimat berat itu. Akhirnya kemudian nanti di hari kiamat dia disampaikan oleh Nabi SAW, belum terjadi tapi nanti akan terjadi, pasti terjadi karena kita imani. Itu akan dikumpulkan dua orang ini juga, kemudian dihisab, dihitung masing-masing amalannya. Apa kata Allah? Siapa yang ketika itu berkata kepada saudaranya, kamu tidak akan diampuni, ya, yang berkata seperti itu, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni fulan yang telah dihinakan seperti itu oleh saudaranya. Jadi yang jahat ini, yang zalim ini malah diampuni oleh Allah. Dan siapa tadi yang waktu itu mengatakan engkau enggak bakal diampuni? Kamu, sesungguhnya aku telah memasukkanmu ke dalam neraka. Karena apa, Pak? Karena omongan seperti itu sama dengan mendahulukan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari omongan saja orang yang soleh itu bisa hancur itu ke neraka. Dan orang yang tadinya bandel, karena divonis oleh saudaranya seperti itu, dia malah terangkat derajatnya. Oleh karena itu benar-benar kita nggak bisa dan nggak boleh mengatakan kepada orang yang zahirnya di mata kita dia itu memang sulit dinasihati. Tapi kita wajib untuk husnuzon minimal dan doakan dia, bukan untuk memvonis dia nggak bakal diampuni. Kita husnuzon, siapa tahu, Pak, siapa tahu di balik buruknya akhlak dia ada amalan yang dia sembunyikan yang kita tidak tahu, yang dengan amalan itu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita suudzon pada diri kita. Siapa tahu diri kita yang kelihatan soleh, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci kalau ke masjid gitu kan. Kemudian enak sama orang, suka nasihatin orang. Itu siapa tahu di hati kita ada penyakit yang kita sendiri enggak sadarin, dan penyakit itulah yang membuat amalan-amalan kita hancur. Ya mungkin karena ria, pengen dipuji, dan juga ujub. Ujub itu merasa bangga dengan apa yang dipunya dari amalan. Ya, yang seperti ini bisa menghancurkan amalan sendiri. Nah itu yang tadi orang yang tadi soleh itu bisa jadi dia juga dimasukkan neraka disebabkan ujubnya dia akan kesolehan dirinya. Ya maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Allahumma amin. Azan jam berapa kira-kira? Jam 7.05 ya. Baik. Sekiranya mungkin ada pertanyaan, Pak, kira-kira? Kalau ada, kalau tidak ada ya gimana? Kalau nyender tadi Pak Ustaz. Iya, Pak, silakan. Meja makan gimana? Nyender di meja makan. makruh, Pak. Sebaiknya tidak.
Iya. Iya, sebaiknya tidak. Cuma kalau misalnya ini pun nggak berdosa. Cuma sebaiknya tidak. Dan kalau misalnya bapak berusaha tidak nyender karena ingat tadi Nabi berkata, kata Nabi, saya makan tapi saya tidak nyender karena ngikutin Nabi dapat pahala. Itu cuma gara-gara nggak nyender dikit aja dah, dapat pahala. Iya, tapi nggak berdosa kalau nyender. Cuman ada yang berkata bahwasanya itu memang kurang bagus buat kesehatan katanya. Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Tapi baiknya kita ikuti sunnah Nabi. Kadang-kadang Pak, hal yang kecil seperti ini itu bisa besar amalan, bisa besar pahalanya. Kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Bisa jadi suatu amalan kecil itu bisa menjadi besar pahalanya berlipat-lipat gara-gara niat. Kalau niat kita kayak gini, saya ingat di pengajian Rasulullah itu kan dikatakan beliau kalau makan nggak nyender. Dengan niatan pengen ngikut Rasulullah saja, itu pahalanya besar. Bisa jadi amalan yang kelihatan kecil itu menyelamatkan kita. Wallahu a'lam. Ya itu cuman bonus motivasi aja, Pak. Ya Allah a'lam. Allah a'lam. Baik, ada lagi, Pak? Silakan, Mas. Terkait dengan wasiat yang keluarga meninggal. Seperti tadi yang dibakar kemudian dijadikan abu itu, apakah itu dibolehkan dalam Islam? Dan yang kedua, kalau memang ketika katakanlah ada orang tua bekerja mungkin ingin dimakamkan di kampung halaman seperti itu, padahal ketika orang tua meninggal puasa kondisi anak-anaknya itu sudah tidak berkecukupan, mungkin yang di luar kota dan tidak ada kemungkinan untuk mengirimkannya ke kampung halaman, seperti itu gimana? Coba yang pertama dulu ya. Apakah pembakaran mayit karena wasiat itu ada syariatnya? Ini terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ya. Nah sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada yang namanya pembakaran mayit. Karena apa? Karena manusia itu terhormat, Muslim itu terhormat. Kalau pas hidup-hidup tentu nggak boleh dibakar, karena memang ada hadisnya, la yu'adzabun insan bin nar illa rabbuh. Manusia tidak, atau siapapun dari makhluk tidak boleh diazab dengan api kecuali Rabbnya, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau hidup nggak boleh. Kalau misalnya udah wafat, tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau misalnya seseorang berwasiat, nanti ketika saya wafat tolong bakar saya, ini wasiat yang tidak ada faedahnya. Ditakutkan ini menjurus kepada sesuatu yang diada-adakan. Wasiat itu kan harus ada manfaatnya, Pak. Saya berwasiat supaya anak saya yang ketiga manjat pohon setelah saya wafat. Nggak ada manfaatnya ini. Apa manfaatnya? Nggak ada. Jadi nggak harus dilakukan. Jangan dilaksanakan. Apalagi ini pembakaran mayit ini bakal menyerupai dengan orang-orang kafir. Maka nggak usah. Apa nama istilahnya? Bukan nabun bahasa Betawi bakar sampah itu. Bakar apa ya? Anu lupa namanya. Di Bali ya, daerah itu ya. Jadi jangan, Naben apa? Ngaben ya. Jadi menyelisih orang-orang kafir itu malah justru lebih baik. Malah justru yang kayak gini kalau dibakar nanti orang-orang ini menimbulkan fitnah, ya kan? Orang-orang bakal bertanya, loh kok kayak gini sih Islam gitu kan? Itu yang pertama, Pak ya. Jadi nggak usah diambil wasiat itu. Wasiatlah yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tadi gimana kalau misalnya mengirim mayit orang tua ke kampung halaman? Ya, taib. Masalah penguburan itu dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan untuk disegerakan. Ya, karena kasihan mayitnya. Dianjurkan atau bahkan bisa diwajibkan untuk disegerakan, dan tidak disyariatkan pengiriman mayit ke tempat yang jauh. Mayit itu dalam syariat Islam, mayit dikubur di area dia mati. Kalau misalnya dia wafatnya di Jakarta, maka kuburlah di Jakarta dan disegerakan penguburannya. Kalau misalnya dikirim, ini sebenarnya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Enggak bisa Anda bilang haram gitu aja, tetapi enggak layak. Dan tidak ada darurat untuk jauh-jauh ngirim. Walaupun misalnya nanti dalam mazhab Syafi'i sendiri enggak boleh.
Sehingga dikatakan oleh, kalau tidak salah An-Nawawi, maaf ana agak lupa, tapi jika seorang mayit mewasiatkan ketika saya mati tolong kirim jasad saya ke tempat yang jauh, itu tetap tidak ditunaikan wasiat tersebut. Kenapa? Karena wasiat tersebut menyelisihi asal dari syariat Islam. Begitu. Jadi pada asalnya enggak, di tempat area dia wafat. Itu yang lebih benar. Kalaupun yang tadi itu juga enggak, kurang benar ya. Dikirim kemana gitu, jangan. Ya, untuk penghormatan terhadap mayit. Karena kalau kita sendiri nih Pak, ada mayit di misalnya saudara kita gitu kan. Kita misalnya wafat jam 7 ya. Terus prosesinya disolatin besok asar. Perasaan gimana Pak sebagai keluarga? Enggak tega Pak. Ini apalagi dikirim, ntar ada proses ini belum kejedot dan sebagainya. Ini kan kurang menghormati. Ya kan? Jadi baiknya tidak usah, walaupun diwasiatkan seperti itu. Wasiatlah yang bermanfaat dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau minimal tidak melanggar. Begitu Mas. Kira-kira tidak semua wasiat itu harus dilaksanakan. tidak semua wasiat itu harus. Sebagaimana tidak semua nazar itu harus ditunaikan. Begitu juga dengan wasiat. Nazar wajib ditunaikan kecuali yang tidak bermanfaat atau tidak ada syariatnya. Tapi kita tutup ya. Itu tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.